Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya mom, rezekinya dilancarkan, dan anak-anak ataupun keluarga juga ikut sehat ya mom. Amin. Sekarang sudah mulai memasuki tanggal-tanggal kritis di bulan Desember ya. Apa kabar nih mom, dompet dan keuangannya? Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya mom sampai akhir bulan. Apalagi biasanya akhir tahun itu kan banyak panggilan diskon di akhir tahun, diskon cuci gudang gitu ceritanya. Mudah-mudahan nggak kebablasan, beli secukupnya kalau misalkan memang harus dibeli. Karena kan memang di sebagian orang juga memang menantikan diskon akhir tahun atau cuci gudang gitu ya mom. Ada yang sudah mengumpulkan uang dari jauh-jauh hari untuk membeli barang atau belanja di momen akhir tahun ini. Oke, kali ini bukan ngebahas soal diskon. Seperti yang ada di judul, kali ini tuh aku mau nge-share bagaimana cara mengatur keuangan dengan budget 2 juta dari request budget subscriberku dengan kondisi tertentu. Jadi nih, jika momis budgetnya sama dengan yang aku share sekarang, terus tontonin video ini, kali aja bisa bermanfaat buat momis ya. Tapi aku ingatkan lagi, walaupun dengan budget yang sama, belum tentu kondisi atau kebutuhan kita itu juga sama ya moms. Karena setiap orang itu pasti punya prioritasnya masing-masing, punya kondisi masing-masing. Jadi yang harus dipahami di sini tuh adalah konsep bagaimana cara mengaturnya. Konsepnya yang seperti apa sih maksudnya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi keep on watching ya momis. Tapi sebelumnya aku mau share dulu nih rangkaian body care yang sedang aku pakai, biar bukan aku sendiri nih yang ketagihan sama si Scarlett ini. Pertama ada body scrub. Di sini body scrubnya itu ada 3 varian, romansa, coffee, dan pomegranate. Nah aku pakai yang romansa, ini wanginya masya Allah sekali. Dalam 1 atau 2 kali seminggu aku biasanya pakai scrub ini dulu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Pertamanya aku pikir ini teksturnya itu sama ya dengan scrub-scrub yang lainnya gitu ya, yang pernah aku pakai. Tapi ini beda loh mom, dia tuh lebih lembut dan kalau kita aplikasikan gitu nggak sakit loh digosok ke tangan atau ke tubuh kita gitu. Biasanya aku pakai body scrub ini tuh 3-5 menit atau setengah mengering gitu, baru aku bilas dengan air. Habis itu biasanya aku bilas dengan shower scrub. Tapi ini biasanya aku juga pakai shower scrub ini untuk mandi setiap hari. Shower scrub ini ada 7 varian dan aku pakai yang varian Jolly. Ini rasa wanginya tuh masya Allah, aku suka banget. Apalagi anak-anak itu kalau misalkan mandi juga minta pakai shower scrub ini. Shower scrub ini kandungannya ada glutathione, vitamin E, beets, dan kolagen yang fungsinya untuk membantu mengembalikan kelembapan kulit, mencerahkan kulit, dan pastinya juga mengangkat sel-sel kulit mati. Step terakhir habis mandi biasanya aku rutinkan pakai body lotion. Di Scarlett itu ada punya 5 varian dan aku punya yang varian Jolly-nya. Kalau urusan wangi itu Scarlett jangan pernah diragukan lagi. Kalau habis pakai rangkaian body care dari Scarlett, kita nggak perlu lagi tuh pakai parfum. Cukup dengan ini aja tuh sudah wangi banget loh moms. Kelihatan ya di tanganku itu before dan afternya itu langsung tunai perbedaannya. Jadi buat momis ini yang mau samaan dengan aku, nanti link pembeliannya aku taruh di description box. Oke. Balik lagi ke pembahasan kali ini. Jadi dari budget 2 juta ini ada beberapa kondisi dalam keluarga itu. Biasanya kalau teman-teman atau momis nih yang minta request budget gitu, aku suka tanyain biasanya keadaannya gimana, kondisi atau harapannya itu seperti apa gitu loh moms, supaya nanti target atau hitung-hitungan uangnya itu sesuai gitu ya pada tempatnya atau porsinya gitu. Nah di sini tuh ada 5 kondisi di mana terdiri dari 3 anggota keluarga. Ada suami, istri, dan seorang ayah atau mertua gitu. Yang kedua,
Dulu almarhumah ibu mertua dulu punya hutang nilainya itu 20 juta. Jadi pihak keluarga ini akan ngebantu untuk melunaskan hutang dari almarhumah mertua gitu. Kondisi yang ketiga, momis ini pengen banget punya rumah sendiri karena sekarang itu lagi tinggal atau numpang di rumah orang tuanya. Dan yang keempat, pengen juga bisa bantu orang tua. Dan kondisi terakhir, suami juga sudah punya pegangan sendiri. Oh iya, tadi untuk hutang yang 20 juta tadi infonya itu tidak ada jatuh tempo gitu ya moms. Jadi ini sifatnya itu memang niatnya itu untuk ngebantu ngelunasin hutangnya gitu. Dari beberapa kondisi yang aku sebutkan tadi, memang momis A momis A lagi, anggap aja momis A ya moms. Jadi momis ini pengen dibantu untuk dibuatin anggaran untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya mom, untuk belanja bulanan, untuk pokoknya sehari-hari deh aktivitas sehari-hari kita yang berhubungan dengan uang gitu. Karena kan memang kadang-kadang tuh kita tuh susah untuk membudgetkan atau memberi angka untuk memberi angka di kebutuhan atau pos-pos pengeluaran kita gitu ya mom. Karena kan ada sebagian orang tuh dengan melihat gambaran dari pos keuangan orang itu bisa ngebikin budget sendiri. Ada juga nih yang udah bikin budget setiap bulannya, tapi kok setiap akhir bulan itu tetap aja ngerasa bokeh, atau bahkan kadang juga bisa mengambil uang dari tabungan untuk menutupi kebutuhan di bulan itu. Itu kadang yang bikin kita bingung, ini salahnya dalam anggarannya atau kitanya yang terlalu over atau jor-joran di jalannya bulan itu ya gitu. Kalau case-nya seperti ini menurut momis gimana ya? Boleh share dong di kolom komentar. Oke, kembali lagi nih ke budget 2 juta tadi. Dengan kondisi yang sudah aku sebutkan di awal, di sini aku bagi untuk beberapa pos pengeluarannya itu. Yang pertama harus dikeluarkan adalah kewajiban ya, supaya nanti kewajiban ini bisa dibayar di awal waktu pada saat gajian. Jadi dengan begini nanti tidak ada yang namanya cicilan kita kelewat jatuh temponya. Sebisa mungkin cicilannya diusahakan 20% setiap bulannya. Berarti dari 20% budget gaji 2 juta, artinya itu 400.000 rupiah. Kemudian lanjut ke belanja bulanan 200.000. Belanja bulanan itu biasanya dipakai untuk sabun, gula, teh, kopi, atau minyak goreng gitu ya. Lanjut untuk belanja mingguannya 400.000 rupiah untuk beli sayur-sayuran dan lauk-lauk, dimana ini budgetnya untuk 1 bulan, berarti untuk seminggu ditargetkan dengan budget 100.000 rupiah. Lanjut abis itu untuk listrik 100.000, kemudian beras 100.000, uang saku untuk bapak itu 100.000, terus gas dan galon itu 60.000, kemudian untuk kuota internet 60.000, sedekah 50.000, dan jajan istri 100.000. Jadi total dari semua kebutuhan itu adalah 1.570.000 rupiah. Nah dari budget 2 juta itu tersisa uangnya di 430.000 rupiah. Dari sisa uang ini kita bisa bagi-bagi nanti untuk tabungan dana darurat, untuk sinking fund, dan tabungan rumah. Yang pertama itu untuk dana darurat, di sini dibudgetkan 100.000. Nanti gunanya dana darurat itu untuk keperluan yang genting atau di saat urgent saja gitu. Kemudian untuk sinking fund ini dibudgetkan 100.000. Nanti sinking fund ini bisa dipakai untuk dana transportasi, isi bensin, atau misalkan untuk beli pakaian, beli baju gitu ya. Sisanya 230.000 untuk tabungan rumah. Di dalam ilmu keuangan biasanya yang harus pertama kali dikeluarkan adalah kewajiban dulu, supaya kalau semua kewajiban atau hutang atau cicilan kita itu sudah diselesaikan atau dibayar, maka untuk pengelolaan keuangan untuk operasional rumah gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari akan jauh lebih mudah lagi. Karena kewajiban atau utang itu
akan menimbulkan konsekuensi jika ditunda. Misalkan kalau kita tuh menunda membayarnya, bisa jadi kita menerima denda atau ada bunganya gitu ya, cicilan, sehingga nanti kan kewajibannya itu semakin malah bertambah besar gitu nilainya. Kewajiban itu bukan hanya hutang saja atau cicilan saja gitu ya moms. Bisa jadi kewajiban itu berupa biaya sekolah anak, biaya ngaji gitu kali ya. Atau bisa juga untuk biaya kontrakan atau untuk biaya keamanan, iuran gitu ya, yang selalu kita keluarkan di tiap bulannya. Oke. Jadi di sini tuh ada beberapa ide atau saran gitu supaya nanti bisa mungkin ngebantu lagi untuk menambahkan tabungan rumah gitu. Nah, pertama itu untuk dana darurat itu kalau bisa hanya dipakai untuk keperluan yang penting sekali. Misalkan kalau lagi sakit gitu kan nggak ada nih budgetnya, nauzubillah juga kalau bisa jangan sampai sakit ya mom ya. Nah, tapi kalau misalkan lagi sakit harus beli obat gitu ya atau ke klinik gitu. Jadi bisa dipakai uangnya tuh dari dana darurat. Yang kedua, misalkan nih dana daruratnya di bulan ini tuh nggak kepake sama sekali. Jadi untuk di bulan-bulan selanjutnya itu terus kumpulkan, kalau bisa jangan dipakai lagi dana darurat di bulan lalu, supaya nanti uangnya itu terkumpul lebih banyak lagi, terus bisa ngebantu untuk tabungan rumah. Atau biarkan saja itu dana daruratnya semakin banyak, nanti dana daruratnya bisa kita pakai kalau misalkan gajinya berkurang atau kebutuhannya meningkat, seperti itu. Yang ketiga, sinking funds-nya bisa dibagi-bagi untuk kebutuhan transportasi, beli baju, atau untuk servis motor gitu kali ya, atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang keempat, tadi untuk belanja mingguan itu kan setiap minggunya itu dibudgetkan 100.000. Kalau bisa ini diusahakan bikin meal prep atau menyusun menu-menu masakan selama seminggu gitu ya, supaya nanti bakal lebih irit lagi kalau untuk belanja sayurannya. Yang kelima, jika memungkinkan nih bisa cari usaha sampingan lagi untuk menambah tabungan rumahnya supaya terkumpul lebih cepat. Sekarang kan untuk usaha sampingan ibu rumah tangga itu banyak ya mom ya, bisa afiliasi gitu ya, bisa gabung ke grup-grup reseller gitu. Kita hanya sebagai dropshipper, jadi nggak perlu yang namanya nyetok barang atau mengeluarkan modal. Yang keenam, catat pengeluaran kita itu untuk bahan evaluasi, apakah dengan budget segini sudah tepat atau sudah cocok dengan kebutuhan kita. Evaluasi ini bisa dilakukan di minimal 3 bulan sekali, tapi alangkah baiknya juga setiap bulan dievaluasi pengeluaran kita, dicatat arus kasnya, uang masuk dan uang keluarnya, supaya nanti kita tahu nih mana budget yang tidak sesuai atau mana yang kita itu terlalu over untuk membelanjakan sesuatu. Jadi kira-kira untuk budget 2 juta kurang lebih seperti ini susunannya. Kembali lagi, kita itu semua kebutuhan, semua kondisi itu pasti tidak akan sama ya mom. Cuman bisa saja dalam budget yang sama dengan kita itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Nanti kita sendiri yang merubah pos-pos keuangan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi kita cukup pahami konsepnya dulu yang tadi aku sebutkan tadi, yaitu dengan mendahului semua kewajiban yang harus dibayarkan. Jadi dengan begitu kita bisa mudah untuk mencatat atau membuat budgeting sesuai kebutuhan kita.
Oke, sudah selesai sharingku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat momis. Ambil saja hal positifnya ya moms. Untuk hal-hal negatifnya atau ucapan aku yang gak baik gitu, mohon dimaafkan ya. Dan buang-buang hal negatifnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.